Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan dalam majlis zikir, majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan tambahan-tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang menjaga diri daripada perkara-perkara yang asyubuhat, yang tidak jelas halal haramnya. Apalagi lebih-lebih perkara tersebut adalah perkara yang jelas haramnya. Hingga kemarin ada satu riwayat hadis Nabi SAW yang berbunyi, man ishtara thawban bi asyra darahim, barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 100.000, wa fiha dirhamun min haram, tapi dari 100.000 itu ada 10.000 dari yang haram. 10.000 haram, 90.000 halal. Dibelikan baju, lam yataqabbalullahu lahu salatan madama alaihi syai'un minhu, maka salat yang dia laksanakan memakai baju ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti 1/10-nya, 1/10 daripada uang tadi itu untuk beli baju bisa menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau semuanya itu dari yang haram. Kemudian kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa alam annal muharramatu kismani, ketahuilah bahwa sesuatu yang haram itu terbagi menjadi dua. Sesuatu yang haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syai'un muharramun li'ainihi, sesuatu yang memang bendanya itu diharamkan. Seperti bangkainya hewan. Ada hewan mati, kambing mati, mungkin ketabrak mobil atau apa misalnya, atau kena penyakit mati. Nah, ini tidak boleh dimakan karena hukumnya hukum bangkainya hewan. Begitu juga adam, darah najis, tidak boleh untuk dikonsumsi, diminum misalnya. Minuman keras haram dan yang semisalnya. Nah, benda-benda yang seperti ini dalam keadaan apapun tidak bisa berubah menjadi halal. Ya, memang haram memang. Ya, sampai kapanpun ya haram. Kecuali ada benda-benda yang karena tidak ada pilihan lagi, maka dalam keadaan tertentu dihalalkan. Contoh misalnya, ada sekelompok orang yang kehabisan bekal makanan. Mereka hanya mendapatkan bangkai hewan. Kalau tidak makan bangkai hewan, mereka bisa mati. Nah, bangkai hewan ini kan haram aslinya. Tapi dalam keadaan tertentu, darurat, maka boleh bagi orang tersebut untuk makan bangkai hewan supaya menyelamatkan dia daripada kematian. Tapi hal-hal seperti ini kan jarang terjadi begitu ya. Atau misalnya ada cairan-cairan yang bisa membuat orang itu tidak sadar. Hukumnya haram untuk dikonsumsi, tapi dalam permasalahan-permasalahan tertentu diperbolehkan, seperti pengobatan misalnya. Dipakai untuk bius. Ya, dipakai untuk bius, obat bius dan lain-lain. Nah, ini dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan. Tapi pada umumnya tidak boleh dikonsumsi cairan-cairan seperti ini. Ini yang pertama. Jadi barangnya memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti minuman keras atau darah atau bangkai misalnya dan seterusnya.
Yang kedua, pembagian yang kedua, perkara yang haram itu kadang-kadang sebenarnya halal, seperti beras, air minum, dan seterusnya. Tapi hukumnya haram bagi kita. Kenapa? Karena miliknya orang. Berasnya punyanya orang, bukan milik kita. Airnya punyanya orang. Maka hukumnya tetap haram bagi kita selama tidak ada cara-cara yang dihalalkan oleh syariat. Seperti jual beli. Berasnya uang sampean jupuk haram, tapi sampean tuku halal ya. Air juga seperti itu, punyanya orang ya tidak boleh kita pakai. Tapi kalau kita dikasih sama dia, ini buat antum, ya wis berarti sekarang halal. Jadi ada perkara yang memang bendanya itu haram seperti khamr, minuman keras, ini tidak bisa halal. Tapi ada benda-benda yang kedua halal tapi miliknya orang, maka haram bagi kita sementara. Kecuali kalau terjadi jual beli atau diberikan ya hadiah, hibah misalnya, dikasih atau kita mewarisi dari orang tua dan seterusnya. Wa amma syubhat fa hiya darajatun. Adapun perkara-perkara yang syubhat yang belum jelas halal haramnya, maka ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan yang lebih kuat ke haramnya. Ini benda ini kayaknya haram ini. Halalnya kita ragu, halal apa enggak? Lebih mendekati ke haram. Maka kalau lebih mendekati haram, maka hukumnya hukmul haram. Dihukumi haram untuk kita ambil, haram untuk kita konsumsi. Yang kedua, ma tuyukina hilluhu wa syakka fi tahrimih. Ada yang sepertinya halal tapi kita takut itu adalah haram, kebalikannya. Halal lagi, tapi ada kemungkinan haram. Nah, ini yang dituntut manusia itu untuk warok. Warok itu meninggalkan yang belum jelas. Kalau yang pertama tadi mendekati haram, ya tinggalan. Kalau ini mendekati halal, tapi ada kemungkinan haram begitu. Nah ini yang menjadi ujian bagi manusia, dia mau menjadi orang yang warok atau enggak. Kalau dia memiliki sifat warok, dia akan meninggalkan. Kenapa? Enggak jelas, belum 100% halal. Kalau 100% halal saya ambil, kalau 100% halal saya makan misalnya. Nah ini namanya sifat warok. Warok ini dituntut, ya dianjurkan dalam agama. Wa minha ma huwa baina dzalik, ada yang 50-50, 50%, 50%. Kemungkinan haram, kemungkinan halal, tengah-tengah. Tidak ada yang lebih unggul. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Perkara-perkara yang kamu ragu-ragu separuh-separuh kabeh nglakoni, mau ngambil, mau makan, kata Nabi, tinggalkan. Da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang kamu ragu untuk melakukan. Tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ma la yaribuk, kepada berpindahlah kepada sesuatu yang tanpa keraguan. Kadang-kadang hati kita itu sudah bermain, gejolak sudah, mau melakukan sesuatu itu wis kepikiran duluan begitu. Tapi karena kadang-kadang kita lupa dengan pesan-pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita tetap berani gitu. Tetap berani mengambil, tetap berani melakukan. Padahal pesannya Nabi, kalau sudah 50-50 ragu, tinggalkan, itu lebih aman, lebih tenang hatinya. Wa inna ma yastadillu ala wara'ir rajul bi ihjamihi anil amril mushkil hatta yattadih. Wa la yakunu al-'abdu minal muttaqina haqqan hatta yatruka al-halal al-mahd alladhi yukhsha 'inda tanawulihi al-wuqu' fi ma wara'ahu min asy-syubhat wal haram. Dan orang itu tidak akan mencapai derajat ketakwaan yang hakiki, yang tinggi, sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang seperti ini, yang belum 100% halal, dia tinggalkan semua. Kalau berhasil melakukan itu,
maka derajat ketakwaannya orang ini dikatakan derajat yang tinggi, karena tidak semua orang mampu melaksanakan ini. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yablughul abdu darajatal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Nabi pernah bersabda, seorang hamba itu tidak akan sampai kepada derajat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa yang pilihan, hatta yatruka ma la ba'sa bihi, sampai dia berhasil menjauhi, meninggalkan perkara yang sebenarnya lebih mengarah kepada yang halal sebenarnya, tapi dia masih ragu, saya takut ada keharaman di situ sekian persen, sedikit, saya tinggalkan saja. Nah, kalau berhasil seperti itu, dikatakan hamba ini yablugh darajatal muttaqin, dia sampai ke derajatnya orang-orang pilihan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat dahulu, sifat para sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai mereka itu, para sahabatnya Nabi itu mengatakan, kunna natruku, kami ini meninggalkan sab'ina baban minal halal, 70 pintu daripada yang halal, makhafatal wubu' fil haram, karena hanya ada sedikit keraguan bahwa benda itu, perkara tadi itu ada keharaman sedikit. Itu kami tinggalkan, sampai 70 pintu halal itu kita tinggalkan. Kenapa? Takut, masih takut. Ada sekian persen yang masih mereka ragukan. Ini daripada waroknya, sifat warok daripada sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza amrun qad tuwdi'a minhu min zamanin qadim. Kata beliau Al Habib Abdul Haddad, ini omongan sebelum 300 tahun yang lalu. Ini omongan beliau ini, ulama ini, sebelum 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu dari zaman kita sekarang. Beliau mengatakan sifat yang seperti ini sudah ditinggalkan sama ahli zaman. Min zamanin qadim, sudah terdahulu, sudah ditinggalkan. Tidak ada orang yang kuat menahan diri, apalagi urusannya uang, ya. Urusannya uang. Ini tidak banyak orang yang mampu ngerem dirinya, berhati-hati dalam urusan uang, ya. Wis pokoke ana kemungkinan halal 10% tidak apa-apa, wis bismillah, ya. Kata beliau, ini zaman dahulu sudah ditinggalkan sifat warok ini, apalagi zaman sekarang, zaman kita, ya. Ini omongan sebelum 300 tahun yang lalu. Wala haula wala quwata illa billah. Jangankan yang tidak jelas, yang haram aja dijupuk sama orang-orang sekarang, ya. Jangan jauh-jauh ke pejabat-pejabat yang di atas, yang di bawah saja berani. Uang urusan kampung dijupuk, ya. Kemudian ada santunan anak yatim, ya sik dijupuk uangnya anak yatim. Duit masjid digawe modal kerja, macam-macam. Loh, yang dari bawah-bawah ini lo berani melakukan yang haram, apalagi yang ragu-ragu, ya syubhat. Yang haram dilakukan, apalagi yang tidak jelas halal haramnya, ya tambah. Ya, tambah memiliki alasan untuk mengambil. Kenapa? Karena ada kemungkinan sedikit halal. Sing haram aja dimakan sama mereka. Wala haula wala quwata illa billah. Karena itu, kalau kita ini tidak punya tanggung jawab di zaman sekarang ini, kalau kita jauh daripada tanggung jawab, tidak dititipi duit kita ini, tidak dititipi duit masjid, tidak dititipi duit yayasan, tidak dititipi uangnya yatim piatu, itu syukur sebenarnya. Kenapa? Diselametno ambek Gusti Allah. Ditakutkan kalau kita megang uang-uang itu, takutkan kita tidak amanat nanti. Ya, justru gara-gara uang-uang yang dititipkan ke tangan kita, akhirnya kita celaka nantinya. Waliyadzubillah min dzalik.
Kemudian kata beliau, wa 'alaika bima'rifati jami'i ma harramallahu 'alaik. Kita ini jangan putus ngaji supaya tahu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, bagaimana kita mau menjauhi yang haram? Kadang-kadang yang haram itu kita tidak tahu ilmunya. Berarti cara satu-satunya ya kumpul gabung dengan majelis ilmu supaya tahu oh ini haram, berarti ditinggalkan. Fa inna man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi, karena manusia kalau tidak tahu yang haram maka dia akan terjatuh di dalam keharaman secara tidak sadar. Jadi kalau orang tahu ilmu agama, kemungkinan besar untuk terjerumus dalam perkara-perkara seperti ini itu kecil. Kenapa? Tahu ilmunya. Tapi apakah terjadi kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu? Ya kadang-kadang terjadi, tapi jarang. Ya seperti kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah karena kehausan, maka beliau mengambil susunya hewan, kambing atau onta, milik daripada ghulam.
budaknya. Kemudian diambil, diminum sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya Sayyidina Abu Bakar itu tanya dulu, ini dari mana, punya siapa, begitu. Ditarik tahu dulu ini. Ini kok kebetulan lupa, diminum dulu baru tanya. Ini susu ini punya ente, punya kamu. Iya, dari mana kamu? Sudah diminum tapi. Dari mana kamu dapat? Akhirnya cerita ini, budak ini. Saya tadi ketemu dengan satu orang. Orang ini menyangka saya ini orang tukang ngobat-ngobati orang. Bagian moco-moco wong cek waras begitu. Padahal saya enggak ngerti gitu-gitu. Akhirnya tak goroi. Oh ya sini, diwoco-wocoi begitu sama budaknya Sayyidina Abu Bakar. Mari diwoco-wocoi, terima kasih banyak orangnya. Terima kasih banyak, bayari susu. Bayari susu. Dibawa susunya pulang, diambil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal hasil dari ini nipu orang pura-pura jadi tabib. Itu Sayyidina Abu Bakar tangannya dimasukkan ke dalam mulutnya, diogrok. Itu orang yang melihat Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan susu itu dari mulut, dari perutnya, diogrok-ogrok terus. Katanya orang-orang yang lihat, saya lihat ketika itu Sayyidina Abu Bakar karena mengeluarkan susu dari perutnya itu seakan-akan bukan susu yang keluar, tapi nyawanya mau lepas, saking wedine mengeluarkan susu dari perutnya. Jadi orang kalau punya ilmu jatuh ke dalam perkara seperti ini itu hampir jarang. Kalaupun terjadi mereka berusaha untuk apa? Membersihkan diri begitu ya. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ya akhirnya jatuh dalam perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak jelas atau syubhat tadi itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang berlalu daripada kehidupan kita ini kalau salah-salah ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita juga dahulu ya mungkin karena ingin menafkahi kita, nyekolahkan kita dan lain-lain, kadang-kadang dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak diridhoi sama syariat. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.